Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Masya Allah. Yang nggak jawabnya semangat, Ustadz doain supaya lebih semangat lagi ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran tematik ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi kita mulai lagi pembelajaran tersebut di pembelajaran 6 ini. Anak-anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, kita masuk ke pembelajaran 6 ini di halaman 32 ya anak-anak. Di halaman 32. Nah, di halaman 32 ini anak-anak silakan membuka bukunya yang warna biru ini ya. Yang warna biru ini seperti biasa ya. Silakan dibuka di halaman 32. Baik, kalau sudah dibuka, silakan di sini ada pembelajaran 6, ada bacaan Ustadz akan bacakan. Pada hari Minggu, Lina dan keluarganya pergi ke museum. Ayah dan ibu mengajak Lina ke Museum Perjuangan. Di sana Lina dapat belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Ayo mengamati. Amati gambar di samping. Gambar apakah itu? Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar? Coba ceritakan dengan kata-katamu. Jadi di sebelah kanan ini, di gambar yang ini orang lagi ngapain? Iya betul, kalau kamu pernah ke museum atau ke Ancol atau ke tempat wisata, pasti ada namanya sebelum masuk itu ada namanya loket. Betul, loket apa? Loket yang menjual karcis. Nah, tanpa karcis ini kamu biasanya tidak boleh masuk. Ya, makanya kamu harus membeli karcis terlebih dahulu. Nah, apa yang harus kita lakukan saat membeli karcis? Kalau misalnya tempatnya itu ramai, iya betul, kita harus mengantri, jangan kita selak-selakan. Selak-selakan itu apa ya? Menyalip. Jadi udah ada yang ngantri, kita datang langsung nyalip di depan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus mengantri. Oke, sekarang ayo mendengarkan. Dengarkanlah guru membaca cerita berikut ini. Ada berkunjung ke museum. Oke, Ustadz akan bacakan. Nanti kamu dengarkan dengan baik dan seksama sambil kamu membaca dalam hati supaya apa yang kamu baca itu sesuai dengan apa yang Ustadz baca gitu ya. Jadi sama gitu, jangan sampai berbeda. Oke, Ustadz bacakan. Berkunjung ke museum. Ayah dan ibu mengajak Lina ke museum. Sebelum masuk ke museum, ayah membeli tiket. Ayah membeli tiket untuk 3 orang. Di dalam museum banyak foto dan benda-benda bersejarah. Foto dan benda bersejarah menjadi bukti perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah. Ayah banyak bercerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Lina bangga dengan para pejuang Indonesia. Para pejuang berkorban untuk memerdekakan Indonesia. Masya Allah ya. Jadi pejuang itu bisa kita sebut dengan sebutan, biasanya kita sebutnya dengan kesebutan pahlawan ya. Pahlawan itu banyak sekali untuk pahlawan di Indonesia ini ya. Khususnya pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang paling kamu tahu pahlawan di Indonesia? Coba sebutkan. Coba sebutkan minimal 2 saja. Pahlawan yang kamu tahu. Iya, terus apa lagi? Iya, yang paling gampang yaitu pejuang ataupun presiden pertama kita yaitu Pak Soekarno. Lalu wakilnya Pak
Hatta itu juga mereka adalah para pahlawan kita. Lalu ada lagi Bung Tomo, lalu Cut Nyak Dien, banyak ya pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka ini meninggal atau gugur karena melawan penjajah. Penjajah itu siapa? Penjajah itu adalah negara atau bangsa yang menduduki negara orang lain. Contohnya misalnya Jepang atau Belanda, ini penjajah nih, Jepang dan Belanda menduduki negara Indonesia. Nah, itu disebut penjajah atau bangsa yang menduduki suatu daerah gitu. Untuk negara ini yang dijajah ini diapain? Dikeruk kekayaannya, lalu manusianya mungkin tanda kutip disiksa gitu, disuruh kerja keras. Untuk apa? Untuk bekerja menghasilkan misalnya uang atau hasil tanaman diberikan kepada si penjajah itu. Nah, itu orang-orang dulu seperti itu gitu. Makanya pahlawan ini berjuang untuk memerdekakan Indonesia supaya tidak dijajah. Seperti itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya kalau sudah, silakan dibuka halaman 33 anak-anak. Di halaman 33 ini ada ayo mencari tahu. Carilah arti kata-kata berikut. Yang pertama ada kata museum. Tulisannya museum ya, tapi bacanya museum ya. Museum. Museum artinya apa sih? Museum itu artinya adalah gedung tempat menyimpan benda bersejarah. Apa anak-anak? Tulis ya, sambil ditulis. Gedung tempat menyimpan benda bersejarah. Yang itu adalah museum ya. Museum itu tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Contohnya apa? Misalnya museum nasional atau di Monas gitu, ada tempat penyimpanan teks proklamasi gitu, atau bendera-bendera yang awal-awal dipakai untuk memerdekakan gitu ya. Jadi ada benda-benda bersejarah di dalam museum itu. Misalnya ada museum di Satria Mandala yang di Gatot Subroto, itu dia menyimpan alutsista ataupun senjata-senjata yang digunakan waktu perang dulu. Contohnya kayak misalnya rudal gitu-gitu, ataupun tank gitu, tapi tanknya yang udah lama gitu ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu yang kedua ada pejuang. Nah, pejuang ini siapa tadi yang kita sebut dengan pahlawan ini siapa? Pejuang adalah orang ya, orang nih, pejuang ini adalah orang, bukan hewan atau tumbuhan atau benda gitu, tapi pejuang ini adalah orang yang berjuang membela kebenaran. Ya, pejuang itu adalah orang yang berjuang membela kebenaran. Jadi pahlawan ini dia melawan penjajah itu karena apa? Karena merasa dia benar bahwa ini negara Indonesia, negara kita, tidak boleh dijajah. Maka dia berjuang untuk melawan penjajah ini. Nah, itu ya, silakan ditulis. Penjuang itu ialah orang yang berjuang membela kebenaran. Nah, kalau kamu nih di sekolah atau di rumah ada yang berselisih atau bertengkar, nah kamu sebagai pejuang, kamu harus menunjukkan kamu yang membela yang benar, ataupun menjadi penengah. Siapa nih yang berjuang yang benar gitu. Jangan memihak sebelah gitu, karena mungkin ini dia temennya, karena ini temennya kamu nih, kamu belain gitu, padahal dia salah. Tidak boleh ya, kamu harus membela yang benar, seperti itu. Lalu yang ketiga penjajah. Penjajah itu tadi apa? Ustadz sudah sebut ya. Penjajah itu adalah sebuah negara atau bangsa yang menjajah suatu daerah gitu ya. Negara atau bangsa yang menjajah itu apa? Menduduki suatu daerah. Seperti itu. Silakan ditulis ya anak-anak.
Nah, kalau sudah tahu artinya, sekarang kamu tulis kalimat menggunakan tiga kata ini. Museum. Kalimatnya bebas ya, kalimatnya bebas. Contohnya museum. Contohnya museum. Ustadz Aji pergi ke museum Satria Mandala. Nah, contoh doang. Kamu bebas. Misalnya Hafiz senang berkunjung ke museum nasional gitu. Boleh ya, bebas. Terus yang nomor 2, pejuang. Silakan buat kalimat dengan kata pejuang. Aku ingin menjadi pejuang kebenaran. Nah, boleh seperti itu ya, bebas. Lalu yang ketiga, penjajah. Apa? Penjajah harus diusir dari negara kita gitu. Atau malas adalah penjajah yang harus kita taklukkan. Nah, karena kita merasa malas gitu. Nah, malas ini termasuk menjajah diri kita gitu. Jangan sampai kita terjajah sama malas itu ya. Pokoknya harus kita lawan kemalasan itu. Nah, itu contoh ya anak-anak. Nah, kalau sudah, nanti di sini ada di bawahnya ada bagaimana sikapmu. Beri tanda centang untuk sikap yang terpuji. Mana sih sikap yang terpuji dari ini semua? Coba contoh. Nomor 1, membeli tiket sebelum masuk museum. Itu terpuji atau tidak? Iya, terpuji itu yang baik ya anak-anak. Tidak mau mengantri saat membeli tiket, terpuji atau tidak? Iya, tidak ya. Ya udah, kamu lanjutkan sampai nomor 5. Itu mudah sekali anak-anak. Lalu yang selanjutnya di halaman 34 ada ayo berlatih. Bacalah teks berikut ini. Oke, kita baca bareng-bareng. Ustadz baca dari sini, kamu juga baca dari rumah sambil dilihat di bukunya ya anak-anak. Oke, sekarang kita baca 1, 2, 3. Saat di museum, ayah menjelaskan tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ayah berkata, kita harus mencontoh sikap para pejuang Indonesia. Sikap pejuang Indonesia adalah sebagai berikut. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban demi bangsa Indonesia, bermusyawarah untuk merencanakan perlawanan, berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, ini semua sikap-sikap ini termasuk pengamalan dari 5 sila Pancasila ya. 5 sila Pancasila. Contohnya nomor 1, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sila keberapa? Sila ke-1 atau pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nomor 2, membela kebenaran dan keadilan. Sila keberapa? Sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, rela berkorban demi bangsa Indonesia, yaitu tentang persatuan Indonesia ya. Lalu yang keempat, bermusyawarah untuk merencanakan perlawanan. Permusyawaratan perwakilan, yaitu sila ke-4. Lalu yang terakhir, berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia, yaitu sila ke-5. Nah, ini tinggal diceklis saja. Tadi Ustaz sudah sebutkan ya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sila 1 apa 3? Nah, ini membela kebenaran dan keadilan, pertama apa kedua? Rela berkorban, ketiga atau kedua? Bermusyawarah, kelima apa keempat? Lalu berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia, itu pertama atau kelima? Nah, itu tinggal diceklis saja ya anak-anak soleh. Lalu selanjutnya di sini ada ayo diskusi. Diskusikan bersama teman-temanmu. Tapi kalau di sini tidak usah didiskusikan saja ya, langsung ditulis saja. Apa saja sikapmu pada hari ini yang sesuai dengan Pancasila? Sebutkan sila Pancasila tersebut. Nah, kamu dari mulai bangun tidur sampai kamu menyaksikan video penjelasan ini, ada nggak sikap kamu yang mencerminkan Pancasila? Ada nggak? Ada ya, banyak ya. Coba misalnya paling gampang itu kamu bangun tidur, kamu sholat atau tidak? Nah, kalau kamu sholat, kamu berdoa kepada Allah, itu termasuk sila yang pertama. Jadi kamu boleh tulis di sini berdoa atau sholat dan berdoa kepada Allah. Terus mencerminkan sila ke-1 atau sila pertama. Lalu ketika kamu bangun tidur, kamu rukun nggak sama adik kamu? Kamu
bermain sama adik kamu nggak? Atau sama kakaknya, tidak berantem. Nah, itu juga termasuk sila Pancasila. Pancasila sila keberapa? Sila ketiga. Persatuan Indonesia, bahwa kita itu harus bersatu, tidak boleh berantem. Seperti itu. Nah, itu kamu tulis ya. Minimal satu saja ya. Minimal satu saja sikap kamu pada hari ini yang sesuai dengan Pancasila. Silakan ditulis, anak soleh. Nah, terakhir itu ada di sini. Ayo berlatih, selesaikanlah soal-soal berikut seperti contoh. Nah, ini cuma contohnya doang ya. Jadi ada tiket nomornya 273. Nah, kita udah tahu nih, 2 ini ratusan apa puluhan? Iya, betul, ratusan. 7-nya? Iya, betul, puluhan. 3-nya? Iya, betul, satuan. Nah, sekarang kita tentukan nilai tempat dan nama bilangannya. 197, ratusannya, puluhannya, satuannya. Nah, ratusannya berapa? Iya, betul. Ratusannya 2, ratusannya kan 197, berarti ratusannya 1 ya di sini. Jangan sampai salah. Puluhannya? 9-nya? Iya, betul. 9-nya di sini. Satuannya? Apakah satunya? Bukan. 9-nya? Bukan juga. Satuannya ialah 7. Jadi tulis di sini 1, 9, 7. Nama bilangannya berapa? Tulis pakai huruf ya. 197. Seperti itu ya. Itu contoh nomor 1. Kamu boleh kerjakan sampai nomor 5. Nah, ini paling gampang nih. Ini paling terakhir banget. Paling terakhir banget ya. Tiket yang dibeli ayah berurutan nomor serinya. Jadi nomornya Lina kan 273. Nah, sama ayah sama ibu tuh tiketnya berurutan. Jadi misalnya Lina nomor 3, ayah bisa nomor 2 atau nomor 4. Begitu juga ibu. Contoh di sini. Nomor tiket ayah lebih kecil 1. Lebih kecil 1 dari tiketnya Lina. Linanya 273. Berarti lebih kecil 1 dari 273. Berarti berapa? Iya, betul. Jadi 273 dikurangin 1. Jadi 270. Iya, betul. 272. Pintar. Nah, sekarang yang lebih besar tiketnya ibu lebih besar 1 dari tiketnya Lina. Berarti ditambah atau dikurang 1? Iya, betul, ditambah 1. Jadi berapa? Tulis di sini tiketnya ibu. Tadi tiketnya ayah lebih kecil dari 273. Tiketnya ibu lebih besar dari 273. Iya, pintar anak-anak. Silakan dikerjakan sampai halaman 36 ini semuanya ya. Insya Allah kalau sudah, kamu bisa seperti biasa, bisa mengumpulkan di Google Classroom. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya sayang. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini kamu bisa dengan mudah menyerapnya. Ya, bahwa kita itu harus senantiasa belajar walaupun dalam kondisi keterbatasan, yaitu keterbatasan bertemu, keterbatasan untuk keluar gitu, tapi kita harus tetap belajar dari rumah. Baik anak-anak soleh, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ustadz mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanya ke Ustadz Haji. Ustadz ucapkan, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.